Nggak pindah info ya, kalau nggak berpindah. Baik, Pak. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang FB Revenue Management. Jadi di dalam Revenue Management biasanya kita membahasnya tentang rooms ya, tapi ini pernah saya bahas belum ya? Mata kuliah ini belum ya? Yang FB Revenue Management pernah saya bahas belum? Ada yang ingat nggak? Halo? Palembang? Palembang? Halo? Kalian bisa dengar suara saya? Palembang? Kok hilang? Nah, dia dengar suara saya nggak, Nat? Palembang? Oke, saya lanjut aja ya, nggak ada rest. Jadi di dalam revenue management biasanya kita membahas rooms, saat ini kita akan membahas F&B ya. Memang nggak semua hotel atau saat ini memang FB revenue management untuk di bidang revenue management ini tidak terlalu banyak dilakukan ya, karena kita tidak bisa membuat revenue management ini seperti kayak kayak rooms ya, dimana kalau room harganya adalah harganya biasanya bisa dynamic gitu ya. Kalau kita kan jualan F&B harganya fix ya. Sebentar ya, saya udah pernah ngajar nggak ya mata kuliah ini, bentar ya. Saya cek dulu. Palembang nggak bisa dengar suara saya? Udah bisa, Pak. Yang ini pernah saya ajarin nggak ya? Revenue management. Belum dibahas, Pak. Belum dibahas. Oh ya wis. Jadi F&B revenue management ini sama seperti rooms ya. Jadi kalau rooms kan kita gimana cara menjual maksimal kamar, nah kita gimana jualan maksimal yang ada di F&B. Biasa nanti gimana jualan di banket ya, di outlet atau ada F&B lainnya. Nah biasanya kita menghitung performance indicators dari revenue di FB adalah melalui seat turnover. Seat turnover adalah jumlah kursi yang ditempatin oleh tamu. Jadi semakin seat turnover semakin tinggi, berarti restoran makin laku gitu. Jadi orang keluar masuk ke restoran tersebut dan duduk di restoran tersebut. Sorry, ini ada suaranya yang mesti nyala siapa ya? Oh ini matiin dulu ya. Udah, oke. Nah, kalau yang lainnya ada revenue per available per jam. Jadi biasanya rata-rata di jam sibuk itu berapa banyak sih kalau kamu lihat di restoran-restoran kalau di makan siang ya, bisa di restoran Palembang tuh apa kayak itu tuh apa restoran Padang yang pagi sore atau apa itu yang di Palembang tuh. Itu kalau di makan jam lunch itu kan ramainya minta ampun gitu ya. Nah, di situ kita bisa analisa berarti hanya jam-jam tersebut lah peak-nya, sama kayak kita kalau kamar di weekend kah ramainya atau di weekday kah ramainya dan sebagainya. Nah selanjutnya total revenue per available dari jamnya itu. Nah selanjutnya kira-kira profit dari masing-masing available jam itu berapa, karena kalau si
F&B sih akan sama ya, beda dengan room saya yang harganya kan bisa fluktuatif mengikuti dari okupansi ya. Kalau di F&B agak susah untuk bikin yang sifatnya dynamic ya, tapi nanti tertentu untuk case-case tertentu bisa, tapi tidak bisa berlaku secara umum di restoran atau di banquet gitu ya. Gimana sih caranya kita meningkatkan F&B revenue? Yang pertama kita melakukan market analysis ya. Sama seperti kamar, kira-kira kontribusi F&B apa yang bisa kita naikkan gitu ya. Kan banyak kan kalau orang meeting yang nginep pasti dia prefer makannya room service. Nah, gimana caranya kita punya promo-promo room service, promo-promo dinner di hotel yang ke restorannya kita gitu ya, supaya tamu aware bahwa kita punya menu-menu andalan, menu-menu yang sangat populer di restoran di kita. Nah, biasanya kita pasang di lift atau kita ada beberapa semacam brosur misalnya di Kitek gitu ya, orang mau check-in kan ada kuncinya ya, kita kasih promo room service misalnya untuk tamu in-house dapat diskon misalnya 10% atau 20% dan sebagainya. Itu adalah contoh untuk meningkatkan revenue restoran di hotel ya. Nah, kecuali kita ceritanya tentang independen lah, kita cerita tentang kalau tentang restoran di dalam hotel, salah satu contoh seperti itu. Terus tadi kan tamu yang bersifat orang bisnis ya, banyak kan yang ke Palembang itu bisnis purposes gitu ya, untuk tujuan bisnis. Nah, tapi kalau tamu yang bisa ke Bali atau daerah-daerah wisata yang lain, banyak yang sifatnya leisure gitu ya, dia pengen berliburan gitu ya. Nah, beberapa kita punya market profile kayak Western, biasanya dia pasti lebih spending, sering nongkrong di bar gitu ya, konsum makanan atau minuman terutama gitu ya. Nah, gimana caranya kita juga bikin activities di F&B-nya gitu ya, bikin promo FB atau kita ngundang chef. Kalau brandnya kita besar, kita biasa bisa pinjam chef dari misalnya Hyatt Bali, pinjam chef dari Hyatt Singapura gitu untuk promosi makanan Chinese cuisine misalnya di Bali, di Hyatt Bali misalnya gitu kan, seperti itu ya. Nah, terus Gen Z nih modelnya seperti apa nih sekarang untuk menginfonya? Biasanya mereka menggunakan lebih ke sosial media. Nah, gimana caranya kita punya F&B di sosial media juga lebih stand out ya, lebih sering ada kontennya. Terus kita juga harus punya follower yang generik yang bisa menambah kita punya market size ya. Terus juga kita mungkin mengundang beberapa influencer untuk mempromosikan kita punya F&B-nya atau hotelnya dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya gimana cara kita melakukan yang namanya peramalan, sama seperti kayak di rooms ya, di F&B itu kita harus meramalkan kira-kira bulan ini F&B bisa closing berapa nih okupansinya. Nah, nanti okupansinya itu dalam artian okupansinya meeting room ya, sama seperti kamar. Misalnya kita punya 10 meeting room, dalam sebulan itu rata-rata masing-masing meeting room diisi berapa banyak gitu ya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata okupansinya 20%, 30%. Nah, itu artinya memang market kamu nggak banyak meetingnya gitu ya, kalau di bawah 20 misalnya. Tapi kalau market meeting okupansinya rame di atas 50, berarti hotel kamu mungkin hotel yang punya MICE-nya, marketnya kuat gitu. Jadi sehingga banyak tamu yang ke situ umumnya tujuannya adalah untuk meeting ya. Jadi menggunakan fasilitas meeting room. Dari meeting room kan pasti nanti ada lunch-nya ya, di restorannya juga pasti terjual dan ikut naik dan sebagainya ya. Nah, nanti sebagai F&B manager atau chef, kita harus mampu menganalisa, sama seperti di rooms juga kita harus menganalisa antara berapa sih budgetnya untuk restoran bulan ini, untuk banquet bulan ini berapa, forecast-nya berapa, dan kira-kira untuk achieve budget itu kita perlu berapa gitu ya. Nah, di situ adalah kegunaan gimana caranya kita melakukan peramalan atau forecasting yang tepat. Sehingga pada akhir bulan F&B manager atau chef bisa melihat, oh kira-kira
saya berbanding dengan budget revenue-nya room service atau revenue coffee shop atau revenue banquet berapa persen di atas budget, berapa persen di bawah budget dan sebagainya ya. Nah, itu buat analisanya kita sebagai orang F&B kalau nanti kamu jadi F&B misalnya atau chef gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita bagaimana sih memaksimalkan kapasitas. Kadang-kadang kita kalau restorannya cuma satu di hotel gitu ya, terus pada saat bersamaan grup yang meeting ini juga punya event di hotel tersebut. Jadi dinernya misalnya di hotel tersebut, di restorannya gitu ya. Pada saat yang bersamaan, kamu juga sebagai FB manager punya event kalender, misalnya bikin kegiatan Valentine night lah gitu loh. Nah, nanti gimana cara pangsa market yang Valentine dengan yang tamu meeting ini supaya nggak bentrok dan maksimal. Nah, itulah kegunaan gimana menganalisa. Mungkin meetingnya atau dinernya yang orang meeting kita tempatin nggak di restoran, itu misalnya di pool, di swimming pool, di outdoor gitu ya, atau di ballroom sekalian gitu ya. Nah, yang si restorannya khusus untuk event-event F&B. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana kita sebagai Departemen Head F&B memaksimalkan semua kapasitas yang kita punya di F&B, mulai dari restorannya, terus outlet-outlet lainnya misalnya, kalau bintang 5 kan biasanya restorannya lebih dari satu ya, hotel bintang 5, misalnya ada Chinese restaurant, ada coffee shopnya juga, mungkin ada westernnya atau Italian, French restaurant dan sebagainya. Nah, tapi kalau hotel kita bintang 3, bintang 4 yang cuma punya satu restoran, kita harus bisa smart untuk memaksimalkan kapasitas itu. Kadang-kadang memang kita punya restoran yang nggak bisa maksimal lagi gitu, mungkin karena ceilingnya pendek, kita mau bikin event juga terasa pengap, atau dengan tamu kamar aja udah breakfast sudah rame gitu. Jadi kalau untuk ngambil market dari luar agak susah. Nah, itu memang tantangan bagi kita sebagai departemen head ya, terutama F&B, gimana kita memaksimalkan yang namanya revenue atau kesempatan revenue di dalam F&B. Sama seperti rooms ya, waktu kemarin kita bahas kan di rooms, gimana caranya kita meningkatkan penjualan kamar yang tipenya kamar yang harganya tinggi gitu ya. Kadang-kadang kita biasanya kalau okupansi lagi rendah, kita ngisi yang okupansinya jenis kamar yang lower kategori dulu. Waktu okupansinya sudah naik, kita mulai menjual kamar-kamar yang levelnya lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal. Sama seperti F&B, cuman bedanya kalau F&B agak susah ya, karena kita nggak bisa bikin dynamic pricing, karena harganya udah fix ya. Beda kalau kamar ya, kalau kamar kan harganya bisa dynamic ya. Itu yang jadi perbedaannya di ini. Nah, gimana caranya? Salah satu contohnya adalah menaikkan juga penjualan room service. Jadi kalau tamunya banyak di mana tuh namanya? Di restoran mungkin bisa kamu mengembangkan yang namanya take away, kerjasama sama GoFood, Gojek atau Shopee dan yang lainnya, bikin promo juga di platform-platform online itu, sehingga market kamu lebih luas gitu, nggak market orang kamar hotel doang, tapi kamu bisa market dari luar hotel ya. Termasuk minuman juga, tapi kalau minuman untuk koktail agak susah ya untuk di take away, biasanya lebih ke makanan, minuman lebih ke yang sifatnya mocktail kali ya, kayak mungkin es krim, kamu jualan es krimnya atau jualan lebih banyak di foodnya sih ya, untuk jualan yang namanya take away. Nah, ada beberapa hotel yang take away-nya cukup tinggi ya, contoh kayak restoran di Jakarta, beberapa hotel brand besar atau restoran-restoran besar deh kayak Jakarta grupnya, restoran yang besar-besar itu dia punya penjualan juga yang take away bisa nyampe 30% dari total revenue. Itu adalah suatu tambahan revenue juga gitu ya. Nah, kamu misalnya ini gimana cara mengoptimalkan table turnover? Kalau kamu pernah nyoba nanti lunch di Shangri-La Jakarta gitu, di situ ada restorannya, di mana kita kalau mau makan di sana tuh harus booking dulu, saking tamunya penuh gitu ya. Dan kadang-kadang kita mau makan siang dapatnya jamnya mungkin malah lebih awal, jam 11.
atau malah lebih siang jam 3 gitu ya. Karena tamunya yang yang rame gitu ya. Dan tamunya banyak dari luar gitu, selain dari tamu kamar. Dan biasanya kita dibatasin makannya cuma 1 jam gitu ya. Jadi memang kalau makan di situ, kalau nggak salah zaman dulu aja sekitar 1 orang 750.000 ya buffet ya. Cuman tapi kamu akan puas dari ujung ke ujung itu makanannya berlimpah gitu. Jadi bagi yang senang makan di situ worth it lah ya. Tapi emang harganya mahal, tapi produknya bagus-bagus, ya kualitasnya sangat oke. Nah sehingga si Shangri-La punya restoran ini sangat well known nih, sangat ngetop di Jakarta. Termasuk di kalau Mulia juga ya, restoran di Mulia itu kalau breakfast banyak kan justru dari luar, tamu luar hotel yang sengaja mau breakfast di Hotel Mulia karena produknya bagus dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh F&B juga bisa menjadi menjadi revenue generator bagi hotel ya, kayak tadi Shangri-La dan Mulia. Jadi tidak mengandalkan market kamar, tapi market dari luar juga ya. Selanjutnya kita sebagai F&B nanti walaupun kamu di rooms ya, tapi kamu ada pengetahuan bahwa F&B juga punya kewajiban melakukan yang namanya revenue management. Untuk meningkatkan revenue, dia melakukan yang namanya menu engineering. Menu engineering itu kita memaintain, menganalisa kira-kira menu apa sih yang laku selama 1 tahun atau 6 bulan ini gitu ya. Biasanya kan hotel menu coffee shop atau menu room service hampir sama, cuman ada beda dikit, dan biasanya harga room service jauh lebih mahal ya karena ada handlingnya ya, karena harus diantar ke kamar dan sebagainya. Nah, di situ kamu bisa analisa nanti kira-kira menu yang sangat populer, menu yang sangat laku mana gitu ya. Mungkin dari kamu buka hotel, pertama kamu buka mungkin menunya ada 100 biji, 100 macam gitu ya. Nah, dari 100 macam itu mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan yang laku mungkin hanya sekitar 30 atau 40%. Nah, menu yang nggak laku sama sekali atau yang slow moving gitu ya. Slow moving itu menu yang jarang di order sama tamu, mungkin kita waktunya untuk kita ganti gitu ya, karena percuma menu itu ada tapi nggak laku gitu. Mungkin market nggak cocok atau memang rasanya juga kita kurang otentik dan sebagainya. Nah, biasanya kita dalam F&B juga menu akan dimodifikasi ya. Biasanya sih setahun 2 kali lah, 6 bulan sekali. Jangan terlalu sering juga gitu loh. Karena kalau terlalu sering kelihatan kamu tidak well prepare menunya. Biasanya kita menu yang populer aja sih nyari kan, kalau hotel bintang 4 yang pasti main course-nya lokalnya berapa banyak, terus western-nya berapa banyak. Biasanya kan komposisi itu aja, kalau yang lokal kan adalah misalnya nasi goreng, sop buntut, yang gitu-gitu ya. Terus kalau western, kalau nggak steak, burger, yang gitu-gitu. Nah, di luar dari itu biasanya beberapa hotel ngambil menu-menu yang otentik. Misalnya di Jogja gitu ada menu. Memang kamu nggak bisa seotentik kaki lima ya. Misalnya kamu di Jogja jualan gudeg. Gudegnya di Hotel Santika di Jogja gitu. Rasanya hampir sama dengan gudeg yang paling enak misalnya di Jogja Bojum gitu ya. Tapi tetap aja beda gitu karena mungkin packagingnya, hygiene-nya kan mungkin kalau di hotel terlalu hygiene juga rasanya nggak terlalu gimana gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh gitu ya bahwa kita harus kreatif juga sebagai F&B, menu-menunya harus jangan terpaku sama menu-menu yang umum gitu ya. Walaupun ada kemungkinan menu itu nggak laku ya. Jadi kamu tinggal review aja mana yang laku dan mana yang nggak laku, nanti tinggal kamu kamu hilangkan kalau memang nggak laku setelah 3 bulan atau 4 bulan ya. Ini ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, kewajiban seorang F&B manager juga meningkatkan penjualan di outlet ya, terutama restoran-restoran, minibar dan sebagainya ya. Biasanya kita bikin kerjasama sama sama FO ya, untuk promosi misalnya yang tadi saya sampaikan special chef today apa gitu ya, atau kita punya kalender event misalnya ada hari-hari tertentu
ada apa sih yang namanya yang bill promotion atau any kind of promotion, tapi itu harus dibunyikan melalui sosial media kah, atau flyering kah, atau banner kah di depan hotel atau di depan restoran tersebut ya, kalau restoran itu independen ya. Sehingga market akan tahu gitu. Percuma kalau bikin promosi kamu nggak publish, orang nggak akan tahu bahwa di restoran kamu ada sesuatu promosi atau enggak gitu ya. Nah, bangket itu termasuk hal yang penting ya. Jadi kayak Hotel Mulia, Shangri-La itu wedding-nya itu dalam satu hari minggu misalnya bisa ada 3 kali wedding. Dan sekali wedding itu 1.000 gitu ya, 2.000, 3.000. Itu bisa pagi, siang, malam. Bisa dibayangin berarti kitchen-nya sibuk banget nih, kitchen bangket. Tim bangketnya juga sibuk banget, gimana caranya. Kalau layout-nya sama, kalau layout-nya beda, dekornya beda, itu agak susah ya. Tapi biasanya kalau yang 3 itu dekornya hampir sama konsepnya. Tapi kalau yang spesial biasanya kita ngeblok khusus, nah itu bayarannya pasti lebih mahal. Dulu aja rata-rata perfect bisa sampai 1 juta sampai 2 juta ya. Jadi kalau kamu ngundang 1.000 orang berarti 2 juta kali 1.000 bisa sampai 2 miliar sekali wedding gitu ya. Nah itulah contoh hotel yang sukses bikin wedding sampai miliaran, dan dalam 1 tahun itu dia punya wedding bisa puluhan ya. Dalam 1 bulan kan cuma 4 kali hari Minggu, 4 kali hari Sabtu. Tapi bisa dalam 1 bulan itu bisa wedding ada 40, 30 gitu. Jadi kali 10 atau kali 12 bisa 300 event wedding, bisa dibayangin kan. Makanya Hotel Mulia Jakarta itu revenue F&B-nya lebih besar dibanding revenue rooms-nya gitu ya. Karena dia wedding-nya rame, restorannya rame, jadi dia bisa 60% revenue-nya datang dari F&B gitu, saking ramenya gitu ya. Itu suatu contoh di tahun 2000-an Hotel Mulia. Nah, selanjutnya adalah teknologi-teknologi itu untuk meningkatkan penjualan F&B ya. Nah, kadang-kadang kalau di luar, di restoran-restoran yang besar, supaya tidak terjadi queuing waktu bayar atau ke kasir, jadi di mejanya itu udah ada kayak apa QR code ya. QR code untuk pilih menu. Sekarang udah banyak sih di kita ya. Jadi beberapa restoran nggak pakai menu lagi, scan QR code, menunya nongol, terus pesan apa aja itu langsung nge-link, sebutkan nomor tabelnya, langsung nge-link ke kitchen sama ke service gitu ya. Termasuk nanti payment-nya juga bisa langsung dari situ. Kegunaannya adalah untuk menghindari queuing ya, antrian, terus mempercepat juga prosesnya kan. Kalau ditulis kan kadang-kadang salah nulisnya waiternya, dikirim ke kitchen juga bacanya salah. Tapi kalau udah menggunakan sistem, menunya sama kan. Di kita milih nasi goreng bebek gitu ya. Si F&B service bacanya nasi goreng bebek juga, dan kitchen akan prepare nasi goreng bebek juga gitu. Ini salah satu contoh teknologi yang membantu meningkatkan penjualan dari F&B. Nah, selain PE Table, nah dari PE Table biasanya itu sistemnya nge-link ya. Jadi dia bisa nanti kelihatan berapa sih tamu yang order tadi nasi goreng bebek itu, berapa yang order pizza, misalnya berapa yang order burger, termasuk kalau tamunya itu ada ini, kita bisa berlangganan big datanya, nanti kita profilingnya gitu ya. Tamu itu rata-rata yang makan umurnya misalnya dari 30 40. Yang order biasanya kebanyakan female. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, oh market kita itu yang pembuat keputusan makan tuh biasanya cewek misalnya kalau pasangan couple. Terus yang umurnya market kita di atas 30, which is yang kemampuan kemampuan belanjanya, duitnya cukup besar gitu, mungkin di atas 200.000, di atas 300.000 dan sebagainya. Nah, dengan teknologi ini kita lebih gampang nanti bikin promosinya. Kita bikin Instagramnya lebih gampang, ngambil marketnya ada di mana, misalnya market kamu Palembang, Palembangnya di belah mananya, daerah selatan kah, timur, barat, terus market profilnya siapa, bekerjanya di mana, berapa yang di government, berapa, itu akan detail gitu kalau kita berlangganan big data ini, sehingga memudahkan kita untuk melakukan yang namanya review-review ya. Ini contoh dari review tadi, gimana kita bisa mengoptimalkan gitu ya dari data penjualan yang ada,
kita bisa lihat trennya, terus menu-menu apa aja yang laku, dan bisa di-forecast. Jadi kita ramal, oh berarti menu-menu ini akan terus laku nih, gitu kan. Nah, itu lebih canggih lagi gitu. Terus dari situ ketahuan kan profil marketnya siapa aja. Nanti kita akan beriklannya either di Google AdSense atau Google atau Facebook atau Instagram dan sebagainya. Nah, biasanya teknologi itu sudah inbuilt ya, gabung dengan metode promosinya gitu ya. Tadi table management termasuk POS sudah hampir sama ya, cuman bedanya apa ya namanya? Yang ini nggak pakai ini apa namanya? POS itu mesin kasir ya, jadi mesin kasirnya itu sudah integrate dengan table, jadi orderan-orderan dari table mana yang kosong, mana yang ini terpakai di Shangri-La yang saya sampaikan tadi. Jadi di Shangri-La itu waktu kita booking itu kita kata mau pilih table berapa gitu yang kosong gitu ya. Seperti kalau kita pesawat aja, pilih tiket pesawatnya yang mana. Nah biasanya seat favorit adalah seat yang dekat dengan buffetnya atau seat yang kursinya lebih banyak. Nah itu biasanya kita bisa tambahin, kalau kita kamar kan nih tambahin atribut harga kamarnya, kalau itu ditambahin dengan deposit atau apa ya, walaupun harganya sama, buffetnya tetap sama, tapi untuk ke situ minimal misalnya berapa pack, berapa orang, sehingga revenue-nya lebih dari, misalnya lebih dari 2 pack, lebih dari 2 orang gitu. Nah itu jadi salah satu contoh gimana memaksimalkan kursi. Kamu bayangin kan kalau di restoran, kalau banyak kan kursi yang cuman, orang kita kan nggak mau sharing ya. Orang duduk sendiri, kursinya ada berempat, kosong kan tiganya gitu. Nah, kalau yang di ini akan dimaksimalkan. Kalau yang makannya sendiri ya kursinya yang mungkin yang nggak ada mejanya, tapi yang model kayak bar gitu ya, kayak bar stool gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya maksimal gitu ya. Oke. Nah, itu yang virtual misalnya kamu bikin promo-promo F&B makan Middle East, mungkin dikasih tambahan experience, ada augmented reality seolah kamu lagi makannya di padang pasir dan sebagainya. Itu emang teknologi itu membantu kita jualan, tapi memang biayanya cukup mahal. Hanya hotel-hotel atau restoran besar aja yang, dan pasti jualannya harus nggak bisa jual murah. Ini pasti karena teknologinya mahal. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Memang ada yang tanya? Kalau nggak ada, terima kasih. Saya ada meeting selanjutnya ya. Thank you. See you next week ya. Thank you Pak Dino. Terima kasih Pak Dino.